Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Stefani dengan NIM J1J019-012, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian laporan posisi keuangan, yang kedua fungsi laporan posisi keuangan, yang ketiga kelemahan dan keterbatasan laporan posisi keuangan, dan yang terakhir yaitu unsur-unsur laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian dari laporan posisi keuangan tersebut? Laporan posisi keuangan atau neraca dalam bahasa Inggris balance sheet atau statement of financial position adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau neraca ini merupakan perluasan dari dasar akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari laporan posisi keuangan. Ada 3. Yang pertama yaitu jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai risiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Selanjutnya yaitu kelemahan dan keterbatasan laporan posisi keuangan. Adapun kelemahan laporan posisi keuangan yang pertama yaitu hampir semua aktiva dan juga kewajiban diukur dan disajikan sebesar nilai historisnya, bukan berdasarkan perolehan pada nilai saat ini. Yang kedua, dalam menentukan nilai dari berbagai pos, aktiva, kewajiban, dan modal melibatkan penggunaan estimasi dan pertimbangan. Yang terakhir yaitu dalam menyampaikan laporan posisi keuangan, seringkali terdapat banyak pos yang mempunyai nilai finansial atau merupakan material bagi perusahaan, tapi diabaikan. Adapun keterbatasan laporan posisi keuangan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu penggunaan biaya perolehan, yang kedua memungkinkan rekayasa keuangan, yang ketiga beberapa aset sulit diukur, dan yang terakhir pengukuran dengan pertimbangan atau estimasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aktiva, aset, atau harta. Terdiri dari aset lancar yang termasuk dari aset lancar yaitu kas kecil, piutang usaha, piutang wesel, akumulasi, penyusutan, aktiva tetap, dan lain sebagainya. Yang kedua itu aktiva tetap. Nah, yang termasuk aktiva tetap yaitu bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, goodwill, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu aktiva lain-lain. Contohnya yaitu seperti mesin yang sudah tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu ada liabilitas atau kewajiban atau utang yang terdiri dari kewajiban lancar. Nah, yang termasuk dari kewajiban lancar yaitu utang usaha, utang wesel, utang pajak, beban yang harus dibayar, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang, yang termasuk dari kewajiban jangka panjang yaitu utang obligasi, utang hipotek, dan utang jangka panjang lainnya. Yang terakhir yaitu ekuitas atau modal, yang terdiri dari modal atau equity, di mana modal tersebut itu terdiri dari 2. Yang pertama, modal di store. Nah, modal di store ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada modal saham dan agio saham. Yang kedua yaitu modal ditahan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri.